Hey, welcome back to my channel. Oke, akhirnya film Black Adam telah rilis ya, dan sebelumnya spoiler warning terlebih dahulu ya, mungkin akan ada ya 1-2 segmen yang akan jadi spoiler untuk kalian. Oke, jadi ya kalau kalian belum melihat ini film ya, kalian lihatlah. Ini menjadi tonggak ya untuk DCU ke depan, meskipun ya vibe-nya beda dengan Snyder ya, cuma kan ya kita itu pikir belakangan, yang penting kita review dulu untuk film Black Adam. Oke, kita mulai dari plot dulu ya. Yang plotnya ini ya umum kayak film-film seperti biasa, yaitu di sini modelnya itu dia flashback ya. Jadi si Black Adam ini dia itu dendam ya, karena anak dan istrinya itu dibunuh ya oleh raja di Kandak ya. Karena si anaknya ini dia memberontak ya, karena dia memberontak terus ada Council of Wizards ya kan, terus dia dikasih kekuatan dari Shazam. Nah, tahu itu makanya ibunya dibunuh, terus kan ya, terus anaknya si Hurut ini mengasihkan kekuatannya ke Black Adam ya, Adam, terus si anaknya mati ya udah. Terus dia si Black Adam ini muka besar ya, maka dari itu dia nggak bisa mengontrol kekuatannya dan akhirnya dia di penjara. Setelah di penjara ya, karena si Ismail Gregor ya, si Sabak ini dia mencari The Crown of Sabak ini ya kan, karena dia bersama Adriana Thomas ya. Nah, karena si Ismail ini berkhianat ya, makanya mau tidak mau si Adriana Thomas ini membebaskan si Black Adam dari penjaranya. Dan setelah itu ya biasalah intergangnya, karena Ismail Gregor ini bersama dengan intergang. Kemudian untuk mencari si Crown of Sabbath itu, akhirnya setelah itu GSA keluar. Nah, terus ada pertemuan antara GSA dan Black Adam. Nah, di sini untuk Black Adam-nya sendiri ya, ini benar-benar OP parah ya. Dari cuma kayak gitulah nanti, terus Black Adam bersama dengan GSA untuk melawan si Sabak. Dan ya emang diperlihatkan bahwa di film ini si Black Adam bener-bener OP parah. Cuma yang jadi masalah ini karena ini PG-13 ya, jadi kengerian dari Black Adam-nya sendiri itu kurang ngeri lah. Itu dari plot ya. Kemudian kita masuk ke biasa ya, untuk pace dalam film ini gimana ya di babak awal sama akhir ini kan ya, kadang cepat, terus di tengah lambat, terus di akhir cepat lagi, karena Sabak lawan Black Adam ini gimana ya, sebenarnya Sabak ini bisa lebih lebih sangar atau gimana, cuma nah di sini lemahnya itu di sini ya, si Sabak ini ya mati gitu aja, nggak kalau malah lebih menarik perhatian si Dr. Fate ya, karena si Sabak ini ya kayak numpang lewat aja, karena dia benar-benar mati udah, nggak ya, kurang sangar aja sih, kurang mengancam si Sabak ini ya. Kemudian untuk karakter developmentnya ya, untuk kita ke Black Adam ya, karena ini Black Adam kita
tahulah motivasi dari Black Adam sendiri. Kemudian Dr. Fate, banyak yang menyayangkan bahwa Dr. Fate ini mati sia-sia ya, karena dia bisa melihat masa depan. Ya, let's say gimana ya, mungkin biar lebih bagus sih pas waktu berlawan sahabat ini ya, dia full CSA keluar semua gitu kan, tapi nyatanya si Dr. Fate ini one by one dan akhirnya dia mati ya, karena mungkin menyayangkan, banyak fans yang menyayangkan ya, karena ini mencuri perhatian sih. Cuma dibilang sendiri ya, si Kenal sendiri bilang ya, aku nggak bisa melihat untuk kedepannya dan itu sangat indah. Jadi emang si Kenal ini memang menginginkan kematian ya, jadi ya kita ambil sudut pandang yang berbeda. Meskipun dia mati, tapi kalau katakanlah Helm of Fate atau Helm of Nab ini kan semacam kutukan gitu ya kan, makanya si Kenal ini setelah dia nggak bisa lihat masa depannya, akhirnya itu indah, jadi dia mati. Jadi untuk sedikit info ya, untuk Dr. Fate ini macam Green Lantern ya, jadi misal pendahulunya mati ya, dia bakal mencari penanti yang lain. Karena si Green Lantern, si Abin Sur mati ya, dia masuk ke Hal Jordan itu kan. Seperti hanya si Dr. Fate ini ya, karena setelah mati masih ada ya, ada Dr. Fate cewek juga, masih ada cucu atau cicitnya dari Ken Ansel ya. Jadi ya mungkin kita di sini Dr. Fate mati ya, kita akan melihat Dr. Fate di film-film selanjutnya. Kemudian Black Adam, sudah ya, masuk ke Hawkman ya. Mungkin gimana ya, ini kalau kalian yang nggak tahu ya, untuk Hawkman ini asal usulnya gimana gitu kan, karena sebenarnya itu dia reinkarnasi terus menerus, meskipun dia mati dia bakal berinkarnasi. Makanya banyak yang menyayangkan kenapa yang mati Dr. Fate nggak Hawkman gitu kan. Tapi karena mungkin di film si GS ini sama si Atom Special kemudian si Cyclone ini kurang disorot ya. Ya karena filmnya Black Adam ya. Tapi mungkin kalau kalian yang masih agak janggal dengan di film, mungkin kalian bisa mengikuti prelude Black Adam komiknya, itu ada. Dan yang karakter development paling parah itu sih sahabat ini kak, kurang sangar aja lah. Ya kalian bisa tentukan sendiri ya, ini sahabat bagaimana ya kurang aja lah. Kemudian masuk ke ya sinematografi, ini modelnya ala Zack Snyder ya, tapi lebih colorful ya, karena kayak di slow motion terus close up. Tapi untuk sinematografi dari visual efeknya dari editingnya ya lah, ini memang benar-benar film ya, jadi blockbuster ini cuma ya menarik lah untuk sinematografiknya. Dan akhirnya setelah sekian lama kita melihat di credit scene ya, si Henry Cavill bermain sebagai Superman ya. Dan setelah ini Black Adam keluar ya, akan ada Black Adam kedua, dan untuk Superman ya masuk dalam tahap pengembangan lah. Kalau dilihat filmnya ini kayak sama Zack Snyder kan agak beda, tapi kuncinya itu ada di The Flash ya kan, karena The Flash melakukan flashpoint, jadi ya ini tonggak awal DCU ke depan ya. Jadi mungkin vibe-nya akan seperti ini ya, agak keras tapi masih ditahan gitu kan, keras tapi masih ya PG-13 gitu. Jadi untuk overall ini film ya mungkin ya 7,5 dari 10 ya, karena untuk mungkin di dalam film ini enggak kayak
pacingnya terlalu cepat ya kan, karena ya tapi ditutup dengan prelude sih. Terus karakter developmentnya kayak si Saber nih ya kalian tahu sendiri. Oke, jadi itu aja untuk review kali ini. Thanks for watching.